Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Apriani. Saya Amalia Febriani. Saya Afiza. Saya Nur Siti Azizah. Saya Marlia Tara. Saya Andi Ramawansyah. Saya Sigit. Saya Dio Triani Putra. Baiklah, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan materi haloalkana, alkanol, dan alkoksialkana. Berikut penjelasan haloalkana, alkanol, dan alkoksialkana. B. Haloalkana. Haloalkana merupakan turunan senyawa karbon dengan gugus fungsi unsur halogen F, Cl, Br, dan I. Senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Struktur haloalkana. Haloalkana berasal dari reaksi substitusi antara senyawa alkana dengan unsur halogen atau X. Rumus molekul senyawa haloalkana adalah CnH2n ditambah 1X. Secara umum, senyawa haloalkana dapat dituliskan sebagai berikut. Rx dengan R adalah alkil, X adalah gugus atom halogen. 2. Tata nama haloalkana. A. Aturan IUPAC. Rantai induk haloalkana merupakan rantai yang terpanjang yang mengikat halogen. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai yang mengikat atom halogen. Jika terdapat lebih dari satu jenis halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifan halogen dengan urutan F lebih reaktif daripada Cl, lebih reaktif daripada Br, lebih reaktif daripada I. B. Aturan trivial. Penamaan trivial meliputi dua bagian. Pada bagian pertama merupakan gugus alkil, sedangkan bagian kedua merupakan nama halogen yang diberi akhiran ida. 3. Sifat haloalkana. A. Sifat fisika. Berikut merupakan sifat fisika senyawa haloalkana. 1. Haloalkana mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada alkana asalnya. 2. Haloalkana pada suhu rendah berwujud gas, pada suhu sedang berwujud cair, dan padat untuk suhu yang lebih tinggi. 3. Haloalkana sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik. B. Sifat kimia. 1. Reaksi hidrolisis. Senyawa haloalkana atau alkil halida terhidrolisis dalam air dan menghasilkan alkohol. 2. Reaksi dengan NH3. Senyawa haloalkana bereaksi dengan amonia akan menghasilkan garam amina primer. 3. Reaksi dengan KCN. Senyawa haloalkana bereaksi dengan kalium sianida akan menghasilkan alkil sianida. 4. Pembuatan haloalkana. Senyawa haloalkana dapat dibuat melalui reaksi substitusi alkana dengan unsur halogen dan melalui reaksi adisi alkena dengan asam halida atau HX. A. Reaksi adisi. Senyawa alkena diadisi dengan senyawa asam halida atau HX atau senyawa halogen X2. B. Reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian atom H dengan atom halogen. Urutan penggantian atom H dengan atom halogen didasarkan pada urutan letak atom C dalam senyawa alkana. Jika dalam alkana terdapat atom C primer, atom C sekunder, maka atom H yang akan disubstitusi adalah yang berkaitan paling lemah urutan kekuatan ikatan atom H dengan atom C adalah sebagai berikut. C tersier lebih besar C sekunder lebih besar C primer. 5. Kegunaan haloalkana. Senyawa halal karena memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan. Berikut ini kegunaan senyawa haloalkana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. A. Kloroform
atau CHCl3 digunakan sebagai obat bius atau pemati rasa atau anestesi yang kuat. B. Haloalkana digunakan sebagai pelarut nonpolar seperti CCl4, CHCl3, dan C2H3Cl3. C. Freon atau diklorodifluorometana digunakan sebagai pendorong pada produksi aerosol dan sebagai gas pendingin pada AC, lemari es, dan lain-lain. D. C2H5Cl atau kloroetana digunakan sebagai anestesi lokal. E. CH3Br digunakan sebagai pemadam api dalam pesawat terbang dan sebagai pembasmi hama buah-buahan melalui pengasapan. C. Alkohol. Golongan senyawa karbon yang berikutnya adalah alkohol. Alkohol yang digunakan pada campuran parfum etanol. Etanol mempunyai rumus C2H5OH. Etanol dalam parfum dapat membuat minyak esens memandar lebih cepat, sehingga terjadi lebih haram dari yang seharusnya. 1. Struktur alkohol. Alkohol memiliki rumus molekul CnH2n+2O, gugus fungsi OH. Gugus fungsi tersebut akan berikatan kovalen dengan atom karbon pada molekul alkohol. Rumus umum alkohol adalah ROH. Gugus OH pada alkohol dapat terikat pada atom C primer, sekunder, dan tersier. 2. Tata nama. Penemuan alkohol sama dengan penamaan senyawa haloalkana. Pemberian nama alkohol menggunakan aturan IUPAC dan aturan trivial. Berikut ini merupakan aturan IUPAC pada alkohol. A. Penentuan rantai induk. Rantai induk merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus negatif OH diberi nama alkanol. B. Penomoran rantai induk. Penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat pada posisi gugus fungsi sehingga C yang mengandung gugus fungsi dapat nomor terkecil. Jika gugus fungsi mempunyai nomor yang sama dari kedua ujung, maka penomoran dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang. Jadi, cabang-cabang mempunyai nomor terkecil. 2-metil 3-pentanol. Gugus OH terletak di atom C nomor 3. Dan cabang metil terletak di atom C nomor 2. Jika terdapat beberapa cabang, maka penulisan cabang diurutkan berdasarkan abjad. Jika terdapat beberapa cabang yang sama, maka cabang tersebut diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Berikut adalah contohnya. Penamaan alkohol menggunakan nama trivia diawali dengan nama alkil diikuti kata alkohol. Penamaan alkohol menggunakan nama trivia juga sering diawali dengan sek, iso, dan trisier. Berikut contoh-contoh penamaan alkohol. 3. Sifat alkohol. A. Sifat-sifat fisik alkohol. 1. Wujud. Pada suhu biasa, alkohol bersuhu rendah akan berwujud cair, sedangkan yang bersuhu tinggi akan berwujud padat. 2. Titik didih dan titik leleh. Semakin banyak jumlah atom C dan Mr atau massa molekul relatif pada senyawa alkohol akan semakin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. 3. Kelarutan. Alkohol larut dalam air, tetapi kelarutannya semakin berkurang jika suhu semakin tinggi. 4. Daya hantar listrik. Gugus OH yang terikat pada molekul alkana tidak dapat terionisasi dalam air, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. B. Sifat kimia alkohol. 1. Ikatan hidrogen. Antar molekul hidrogen terdapat ikatan hidrogen antara atom O dengan atom H pada molekul alkohol yang lainnya. 2. Kepolaran. Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan semakin kecil jika suhunya semakin tinggi. 3.
reaksi dengan logam. Alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. 4. Reaksi oksidasi. Salah satu reaksi oksidasinya ialah alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid. Jika dioksidasi lebih lanjut, maka akan menghasilkan asam karboksilat. 5. Reaksi dengan HX, PX3, dan PX5. Jika alkohol direaksikan dengan HX, PX3, dan PX5, maka akan menghasilkan alkil halida. 6. Reaksi pembakaran. Alkohol mudah terbakar, bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. 7. Reaksi dengan larutan JnCl2 dalam HCl pekat. Alkohol dapat bereaksi dengan larutan JnCl2 dalam HCl pekat. 8. Reaksi esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester. 4. Isomer fungsi. Alkohol juga dapat mengalami isomer, seperti halnya senyawa hidrokarbon yang mengalami isomer. Alkohol dapat mengalami isomer posisi, isomer rangka, dan isomer gugus fungsi. A. Isomer posisi, yaitu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi sama, tetapi posisi gugus fungsinya yang berbeda. B. Isomer rangka, yaitu senyawa dengan rumus molekul sama, namun rangka atau bentuk atom karbon berbeda. C. Isomer gugus fungsi, yaitu yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara dua senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. 5. Kegunaan alkohol. A. Metanol. Metanol banyak digunakan sebagai pelarut, bahan baku pembuatan aldehid, dan sebagai bahan bakar. B. Etanol. Etanol digunakan sebagai pelarut, antiseptik pada luka, dan bahan bakar. C. Etilen glikol. Etilen glikol digunakan sebagai pelarut, bahan pelembut, bahan baku pembuatan serat sintetis. D. Gliserol. Gliserol digunakan sebagai pelembut pada tembakau dan kembang gula, pelarut obat-obatan, dan bahan pembuat peledak. Alkoksi alkana atau eter merupakan senyawa karbon yang memiliki rumus molekul sama dengan alkohol, yaitu CnH2n ditambah 20. Eter adalah ROR. 1. Struktur eter. Eter merupakan senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi yang mengikat dua alkil yang sama maupun yang berbeda. Contoh, H3C kurang 0 kurang CH3 atau H3C kurang 0 kurang C2H5. 2. Tata nama eter. Pemberian nama pada eter menggunakan dua cara, yaitu menurut aturan IVVAC dan aturan trivial. A. Aturan IVPAC memiliki nama alokasi alkana. Jika gugus alkil yang berbeda, alkil yang dianggap sebagai alokasi adalah alkil yang rantai C-nya lebih pendek. Sementara alkil yang rantai lebih panjang dianggap sebagai alkana atau rantai induk. Aturan trivial memiliki nama alkil-alkil yang mengapit gugus kosong dan urutkan secara abjad. Contohnya sebagai berikut. 3. Sifat eter. A. Sifat fisika eter. Pada suhu kamar, eter berwujud gas. Pada suhu tinggi, eter berwujud cair, mudah menguap, dan mudah terbakar. Pada jumlah atom C yang sama, titik didih eter lebih rendah daripada alkohol karena eter tidak mempunyai ikatan hidrogen dengan molekulnya. Eter sukar larut dalam air karena memiliki kepolaran yang sangat kecil. Eter tidak menghantarkan listrik karena tidak mengalami ionisasi dalam larutannya. B. Sifat kimia eter. Eter tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya.
tetapi dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH. Eter tidak bereaksi dengan logam natrium. Reaksi dengan oksigen, eter mudah terbakar dan menghasilkan CO2 dan H2O. Eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak menghasilkan HCl. Eter bereaksi dengan asam iodida atau HI menghasilkan alkohol. 4. Isomer eter. Seperti halnya alkohol yang mengalami isomer, eter juga dapat mengalami isomer. Eter mengalami dua macam isomer, yaitu isomer rangka dan isomer fungsi. 5. Pembuatan eter. Eter dapat dibuat melalui dua cara, yaitu A. Alkohol direaksikan dengan asam sulfat pekat pada suhu 130 derajat Celcius, seperti pada contoh di bawah. B. Sintesis Williamson. Natrium alkoholat direaksikan dengan alkil halida menghasilkan eter dan garam, seperti pada contoh reaksi di bawah. 6. Kegunaan eter. 1. Eter digunakan sebagai pelarut zat organik. 2. Eter digunakan sebagai obat bius. 3. Eter digunakan sebagai disinfektan. 4. MTBE atau metil tersier butyl ether digunakan pada bahan bakar untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Sekian materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.